ada, kalau memang nggak mau tumbal, kawin aja sama Putri Jin. Wah, saya bangun gini, tahu-tahu saya duduk begini tuh. Ada di tengah-tengah ruangan besar, Mang. Tapi di situ penuh jeruji. Kok perempuan semua itu? Tiba-tiba ada yang manggil saya, suara perempuan. Ampurannya, kaula teu bisa nepungan Andika, sebab Andika nyawa sorangan, kaula keur di Karangkeng. Selang beberapa lama saya pergi ke Mukus. Ritualnya kita datang ke Kuncen, kemudian harus melakukan hubungan. Yang syarat mutlaknya itu adalah harus istri orang. Kelihatan sama sudut mata saya ada wanita cantiknya minta ampun, aromanya wangi banget. Dan katanya sampai nikah siri ya? Betul. Berapa kali itu? Kurang lebih 9. 9 kali. Betul. Banyak banget. Waktu dapatnya kenalannya di mana itu istri-istrinya? Karena kebanyakan di media sosial. Oh, dari medsos ya? Iya, dari media sosial. Ayam tahu tempe dibungkus, tapi pedas Bu ya? Gak apa-apa. Enggak pedas. Hah? Yang pedas. Oh, yang pedas boleh. Di sudut warung pecel lele, Kang Agus menunggu sambil mengingat pengalaman masa-masa pernikahan dulu. Bersama tim Malam Mencekam, kisahnya akan dibagikan agar memberi pelajaran bagi kita semua yang mendengarkan tentang kisah kelam sakit hati seorang suami yang nekat ambil jalan hitam karena diselingkuhi saat rumah tangga tersisa puing dan juga luka. Kepergian istri akhirnya meninggalkan rasa kecewa hingga kekayaan terasa seperti satu-satunya doa dari ambisi gelap yang telah kalap karena cinta. Berkat tawaran sang teman, ia menemui orang pintar. Berapa Bu? 25. Selamat malam Kang Agus. Selamat malam Mbak. Di luar dingin ya tadi nungguin? Oh, dingin banget Mbak. Mm-mm. Tapi di luar, walaupun sedingin apapun juga tidak sedingin hati saya semenjak ditinggal sama istri saya Mbak. Oh iya, keputusan itu juga bikin Akang nih nekat ya? Iya. Buat datang ke gunung yang ada di Purwakarta. Betul sekali. Sampai akhirnya nikah sama Putri Jin Mau ya? nikah sama Putri Jin tapi tidak terlaksana gitu. Mm-mm. Ya nantilah untuk selanjutnya saya ceritakan di depan Mang Ei aja. Oke, Biar lebih jelas ya. kita ceritain bareng Mang Ei ya. Sebuah ritual menikah dengan jin menjadi pilihan demi membalas sakit hati dari tragedi perselingkuhan, demi bisa bersanding bersama jin Putri Nan Ayu. Malam demi malam tubuhnya diguncang rasa pilu. Praktik pesugihan untuk menikahi makhluk halus ini menjadi pengalaman membekas dalam diri Kang Agus. Pena zamanku toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat, saat manusia terlalu haus akan kekayaan, jalan sesat sering terlihat lebih indah daripada kebenaran. Nah sobat, kira-kira sepenggal kalimat tadi menggambarkan kisah hari ini ya, milik dari Kang Agus. Halo Kang Agus, apa kabar? Kabar baik Mang. Sehat ya? Alhamdulillah. Kang Agus dari Bandung nih. Berapa jam ke sini, ke studio? Tadi saya berangkat sekitar jam 2:30 12 siang. Sampai ke sini jam 4:30 mungkin. Lama 4 jaman juga lah. ya? Macet ya? Iya, ya. Ini sama di dalam itu sedang berjalan. Mudah-mudahan lebih cepat. Ya, weekend biasa macet. Iya. Kang Agus, ini kisah tahun 2012 ya, lama juga ya. Betul, betul. Jadi Kang Agus ini sempat lari ke tempat pesugihan. Benar. Ingin apa itu sebenarnya?
Sebetulnya itu atas dasar tadinya kesal dan sakit hati sama istri. Jadi ingin memperlihatkan bahwa saya itu mampu Bisa kaya gitu. jadi orang kaya gitu. Gitu Mang. Oke. Dan katanya sampai nikah siri ya. Betul. Berapa kali itu? Kurang lebih 9. 9 kali. Betul. Banyak banget. Ganti-ganti atau bersamaan atau satu ganti atau gimana? Enggak, yang pertama kan saya tidak mencintai gitu. Berjalan cuma 1 bulan itu nikah biasa, nikah resmi. Nah yang dari awal mula saya masuk pesugihan itu yaitu dari istri yang kedua ini yang di luar pulau itu. Setelah saya lepas dari dia kemudian saya nikah, ya gitulah kebanyakan meninggalkan atau menyelingkuhi saya. Oh, dihianati. Ya setelah saya melakukan ritual pesugihan itu dampaknya sampai sekarang Mang. Jadi satu istri itu berapa lama umurnya? Bahkan ada yang 1 hari Mang. Waduh, seru ini. Kemarin nikah, besok saya Bubar. bubar. Oke, sobat. Jadi jangan kemana-mana. Kisahnya sangat seru nih ya. Ya, apa kabar sobat yang ada di Malaysia, di Korea, di mana-mana lah, pokoknya di luar negeri ya. Semua mudah-mudahan sehat. Dan sobat yang ada di dalam negeri juga. Dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah selalu mendukung Malam Mencekam. Kang Agus menghubungi Malam Mencekam dari mana? Saya dari YouTube. YouTube ya? Oh, Ada nomor, menghubunginya dari WA-nya. ada nomornya di Iya, ada YouTube ya? WA-nya. Iya. Di responnya cepet nggak? Cepet. Cepet ya? Cepet. Berapa hari? Kurang lebih 2 hari lah. Langsung ya? Iya, Langsung dipanggil. Iya. Dan sobat yang ingin berkisah di Malam Mencekam, yang mau curhat, silakan hubungi admin. Nanti akan segera direspon ya. Kesibukan Kang Agus apa nih sekarang? Justru mungkin dampak dari pesugihan itu, Mang, jadi saya sekarang nganggur. Kemarin saya sempat jadi tukang cuci motor malah. Nah, sebelumnya saya juga sempat jadi pengemudi online juga, nggak lama juga. Pokoknya saya merasa susah lah cari rezeki itu. Terpenting Itu halal dampak. dulu ya. Iya, yang penting halal aja dulu. Dan kata kru di sini, Kang Agus ini mirip dengan Pak Harto nih. Amin, mudah-mudahan mirip. Wajahnya ya, betul ya. Penak zamanku toh. Pada zamanku. Ya. Nah sobat, saatnya kita bilang Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Pak Harto. Salah. Ini dia Kang Agus. Begini Mang Ei, pengalaman saya waktu itu untuk pesugihan itu di tahun 2012. Awal-awal saya terjerumus ke pesugihan itu adalah kasus rumah tangga. Saya rumah tangga dengan seorang wanita orang luar Jawa. Dalam rumah tangga itu saya akui saya kasar sama dia, tapi bukan berarti kasar fisik, hanya kasar kata-kata. Salah satu contohnya pada saat saya pulang kerja, saya itu ngebela-belain apa-apa gitu, pas begitu datang saya serahin dulu itu uang gaji itu full. Tapi istri saya seolah-olah malah ya udah taruh aja di sana. Saya kan kesal, Mang. Saya kesal, Kak. Saya itu capek-capek cari uang, tapi tanggapan kamu seperti itu. Saya bilang gitu. Ya saya amburin tuh uang tuh sampai saya tunjuk-tunjuk dia. Kamu itu tidak menghargai suami kamu, saya bilang gitu. Dia cuma diam aja. Tapi ya dia akhirnya pada pungutin. Tapi setelah dipungutin kadang-kadang uang terbus saya amburin lagi aja, saya pergi gitu. Mas saya ngebelain pas begitu pulang kerja, mana belum mandi, mana capek gitu, ngebela-belain merhatiin dia, tapi dia kok seperti itu. Karena seringnya saya bersikap seperti itu, ya lambat laun dia mungkin curhat gitu. Dia mungkin curhat dengan orang lain, laki-laki yang akhirnya menjurus ke percintaan. Waktu itu belum zaman HP, kalau nggak salah, karena tahun saya menikah itu tahun 1999 berjalan sampai dengan 2012. Jadi beberapa kali saya menemukan surat, setiap saya menemukan surat, setiap lain laki-laki. Dan sayangnya saya tidak sempat menelusuri, karena dia selalu menghindar. Pada akhirnya satu saat saya pulang kerja, istri saya itu sudah tidak ada di rumah. Waktu
waktu itu saya numpang dengan rumah orang tua, kemudian kontrak. Di kontrakan sudah tidak ada, anak saya juga tidak ada. Yang saya cari kemudian ke luar kota, entah berapa lama waktu itu, kurang lebih 1 bulan. Saya butuh perbekalan juga kan, habis perbekalan, pada akhirnya masih untung saya masih bisa pulang ke Bandung, Mang. Nah, di Bandung itu saya kan mumet benar, mana sakit hati, mana kesel. Yang akhirnya ya saya luangkan waktu lah untuk cari hiburan. Nah, saya bertetangga nih ceritanya, ke rumah tetangga ngobrol-ngobrol soal keluhan saya. Yang pada akhirnya menjurus pada saya ingin kaya itu bagaimana. Karena saya juga pernah menyumpahi, saya tidak akan ke rumah dia, saya tidak akan ke rumah istri saya kalau saya tidak turun dari sebuah mobil di depan rumahnya. Atau katakanlah kalau saya belum sukses jadi orang kaya. Saya menyumpahi itu. Sampai sekarang sumpah saya itu masih berjalan. Belum pernah saya datang lagi ke kampung halaman yang ada di luar Jawa itu. Nah, saya ngobrol, sebut saja namanya tetangga saya itu Ibu Nina. Saya ngobrol, kebetulan Ibu Nina itu punya suami Kang Tatang. Kang Tatang itu aslinya orang Purwakarta. Saya ngobrol-ngobrol, dia bilang, Kang Tatang itu bilang, kebetulan katanya saya punya teman, bahkan bukan teman lah, bisa dikatakan saudara katanya, yang suka nganter-nganter ke pesugihan. Saya bilang, orang mana? Ya orang Purwakarta juga, siapa namanya? Sebut saja Bubun gitu. Nah, untuk selanjutnya tolong dong saya pertemukan, saya bilang gitu. Ya udah besok katanya. Ya udah pas besoknya, ya Bubun itu dipanggil mungkin sama Kang Tatang itu untuk ngobrol sama saya mengenai pesugihan itu. Saya tanya sama Kang Bubun itu, Kang Bubun nih saya mau pesugihan, kata Kang Tatang. Kang Bubun katanya suka ngantor. Memang iya, itu seperti apa? Kalau kisitunya saya nggak paham, saya cuma ngantar aja sampai juru kunci katanya. Itu kira-kira berapa biaya buat sesajen itu? Syaratnya apa gitu? Ya paling juga sesajen doang. Ya kira-kira berapa biayanya? Kurang lebih 500 lah katanya gitu. Ya udah nantilah kalau saya sudah ada uang, Kang Bubun nanti kesini lagi ya. Soalnya saat ini saya nggak kerja, udah lama nggak kerja gitu. Nanti insya Allah lah saya carikan untuk biayanya. Nah, setelah obrolan tersebut, besoknya saya mencari buat sesajen itu, buat modal sesajen itu, biaya sesajen. Alhamdulillah ada, dengan cara pinjam ke orang tua. Orang tua saat itu belum tahu tentang kejadian ini, dan maksud saya itu pinjam uang itu untuk apa gitu, belum tahu. Saya cuma bilang pinjam aja buat bikin lamaran kerja atau apalah. Saya minta kembali sama Kang Tatang untuk memanggil Bubun itu. Ya Bubun datanglah ke Kang Tatang. Kemudian kami terlibat obrolan lagi ya. Ya udah nih saya udah punya uang yang dibutuhkan sebesar 500.000. Bagaimana mau berangkat hari ini? Ya udah sekarang aja berangkat katanya. Ya udahlah kami berangkat bersama Kang Bubun itu menuju Purwakarta. Untuk selanjutnya saya menuju sebuah gubuk yang benar-benar terpencil, Mang. Itu di tengah-tengah hutan itu. Saya datang, ketuk pintu, Assalamualaikum. Pintu tinggal lama kemudian dibuka. Tapi bukan sama yang punya rumah, sama yang lain yang saya akhirnya tahu bahwa itu juga mereka juga tamu juga gitu. Saya dipersilakan masuk. Nah, adalah sebut saja Pak Asnan itu sebagai juru kuncinya. Oh di sana duduknya katanya, kata tamu itu. Ke depan Abah katanya. Ya saya menghampiri sama Bubun ini. Aya naon katanya, kata juru kunci itu, ada apa? Saya ceritain bahwa saya itu kesal sama istri saya, sakit hati sama istri saya, ditinggal sama istri saya gitu. Jadi saya itu pengen memperlihatkan kalau saya itu mampu jadi orang kaya, Bah. Jadi tujuan saya ke sini untuk mencari pesugihan. Oh gitu, tunggu dulu katanya. Si Abah Kuncen itu berdiri kemudian beranjak pergi masuk kamar. Gak lama kemudian dia menenteng sesuatu dalam bungkusan itu. Dia kembali duduk di depan saya, dibuka ya ternyata sebilah keris.
Sembari dia ngomong kayak begini. Katanya kayak orang periksa heula rezeki Ujang aya teh di dieu. Nanti saya periksa dulu rezeki Ujang ada nggak di sini katanya gitu. Dia sambil baca-baca mantra, nggak tahu soalnya nggak diucapin, dia menyem-menyem gitu. Dijengkal-jengkal gitu, tiba-tiba dia bilang, "Oh, ada," katanya rezeki Ujang bisa diambil katanya. Saya bilang, "Caranya bagaimana?" Ya itu terserah Ujang, maunya bagaimana? Ya saya nggak tahu, saya bilang gitu. Di sini ada dua katanya. Mau jual orang apa mau tumbal tiap tahun? Saya bilang kalau jual orang bagaimana? Kalau jual orang itu cuma 1 kali. Tapi nggak boleh orang luar, harus orang terdekat, orang tersayang seperti orang tua, anak, saudara. Saya bilang, wah saya nggak mau kalau begitu mah, ya ngapain saya juga kaya kalau tidak bisa dinikmati sama mereka. Justru saya ingin kaya itu ingin dinikmati sama mereka. Nah kemudian jadi istilahnya saya nu nyepeng cenah kudu saya nu panasnya. Jadi seolah-olah saya yang pengapir, saya yang panasnya. Nggak usah ngerembet ke lain orang gitu. Apalagi ini urusannya nyawa, saya nggak mau gitu kan. Nah udah setelah itu ada lagi yang satu lagi katanya yang tiap tahun itu bisa orang lain. Mang. Tapi tiap tahun saya bilang udah nggak mau, saya bilang gitu. Memang nggak ada lagi, saya bilang. Ada, kalau memang nggak mau tumbal, kawin aja sama Putri Jin. Itu Putri Jin apa resikonya? Oh nggak ada katanya. Resikonya nggak ada. Ya udah itu aja, saya bilang gitu. Ya udah gitu. Karena ini ada tamu katanya. Jadi Ujang mah besok aja lah. Silakan aja kalau mau bermalam di sini semalaman, silakan katanya, istirahat aja dulu. Nah setelah itu si Bubun itu pamit, Mang. Si Bubun itu pamit. Nah kan dia bangun, ya udah kalau gitu mah abi rek uwi weh sana da atus dianterin ke dia. Ya udah kalau begitu mah saya mau pulang aja, udah nganterin Agus. Ya udah diantar sama juru kunci itu sampai ambang pintu. Nah di ambang pintu saya lihat dia ngerogos saku kemudian dikasihin. Jadi saya nggak tahu waktu itu diberikan berapa. Yang jelas saya pikir ya uang dari saya dibagiin semua gitu. Ya udah Bubun itu pulang. Nah, setelah ya kata juru kunci itu, ya silakan udah pada istirahat aja dulu katanya. Saya sempat ngobrol sama salah seorang tamu di situ, tapi saya nggak sempat nanyain namanya. Jadi naon salah tujuan anak gitu, rek naon tujuan mau apa katanya tujuannya. Ya kata Simbah mah yang nggak ada dampaknya mah yaitu menikah sama Putri Jin. Dia senyum, katanya nggak mungkin nggak ada dampak, semua ada dampak, cuman berat dan tidaknya tergantung katanya. Saya juga udah ngalamin. Nah, saya terpancing kan ingin tahu, Mang. Kalau memang udah ngalamin, coba gimana itu? Ribet katanya. Nikah sama Putri Jin itu ribet. Ribetnya bagaimana? Misalnya kalau kita pacaran sama orang, kadang-kadang suka ada yang ngebisik. Tong ngaheureukeun anak batur sana bener mah benik eureun. Kamu sakirana mau dikawin mah. Jadi istilahnya itu jangan sampai mempermainkan anak orang. Harus Jadi ikut ditikah. campur ya? Iya, dia selalu ikut campur. Kemudian saya pernah suka judi. Kuping saya tiba-tiba ada yang nyentil kenceng banget. Tapi nggak ada ngomong, nggak ada apa katanya. Jadi seharusnya dia itu inginnya itu sodako, bantu pembangunan masjid. Saya pikir, loh kalau gaya gitu mah bagus. Atau saya mau, saya semakin tertarik tuh. Ya tapi ada resikonya. Resikonya seperti apa? Ini kan gini, nanti kalau kamu lulus katanya nanti dikasih menyan. Nah menyan tersebut dibakar tiap malam Jumat untuk mengundang putri tersebut. Nanti hadir ke rumah kamu. Nah kalau bisa kamu jangan melakukan hubungan. Keluarin aja dulu semua keinginan kamu, nanti dia kabulin. Tapi mana bisa katanya. Nggak akan bisa katanya laki-laki lihat putri cantik terus sampai tidak tergiur. Nggak mungkin katanya. Ya pastilah melakukan. Nah itu resikonya kalau punya anak kamu itu. Kalau punya anak bagaimana? Kalau anak kamu di negara dia itu laki-laki, itu harta kamu yang ada di sini terkuras sedikit-sedikit. Kembali lagi ke nol. Tapi kalau anak kamu yang di sana itu perempuan, harta kamu semakin bertambah. Kemudian kan yang namanya anak itu kan bisa sunat. Kalau anaknya laki-laki bisa sunat, khitanan gitu. Atau resepsi pernikahan, nah kamu harus kembali lagi ke tempat kamu tapa. Kamu harus hadir di sana. Mungkin kamu hadir di sana 1 hari, di sini di alam nyata, di alam kita bisa jadi
1-3 bulan atau mungkin juga bisa 1 tahun katanya gitu. Soalnya dimensinya beda. Oh jadi risikonya seperti itu. Iya. Terus saya untuk selamanya apa enggak? Dia bilang kalau misalnya menyanyi dibakar terus dia nggak datang berarti dia itu udah meninggalkan. Tapi walaupun dia udah meninggalkan, kalau kamu punya tanggung jawab anak, dia akan selalu hadir walaupun tanpa kamu undang, memberitahukan tuh anak kamu begitu, tuh anak kamu gitu ya. Pada akhirnya kemungkinan juga katanya resikonya juga kalau anaknya pingin ditemenin sama bapaknya di sana, ya udah kamu tinggal di sana. Itu resikonya. Ya udah nggak apa gimana nanti aja. Nah singkat cerita nih, pas besoknya sekira jam 11, juru kunci itu ngajak, udah siap katanya gitu. Ya udah saya bilang. Saya kira deket, itu rumah Kuncen ke tempat tepa itu saya kira deket. Kurang lebih 20 kilo Bang, itu jalannya itu. Saya juga nggak ngerti apa dia punya ilmu atau memang sudah terbiasa. Jalan kaki. Jalan kaki, saya kan beberapa kali berhenti. Jaraknya itu kurang lebih 50 meter dari dia itu. Dia ada di depan, saya di sini. Saya berhenti napas supaya, bah, lah bah capek. Bah berhenti dulu bah, saya capek. Dia nunggu di sini. Padahal saya tangan kosong, Mai. Sedangkan dia kan bawa pisang 1 renceng itu. Belum lagi gembolan gitu kan, nggak tangan kosong. Tapi seolah-olah enjoy aja dia itunya apa, berjalannya itu. Nah, tibalah saya di satu tempat. Saya lihat Ujang di dia sana di tenda ini, Ujang di tenda ini aja. Di tenda kecil pas ukuran tubuh itu. Tapi saya sempat lihat di belakangnya agak jauh, mungkin kurang lebih 70 meter atau 100 meter ada tenda lagi. Saya pikir ada temannya. Ya udah. Kemudian juru kunci itu membacakan mantra, entah bahasa apa, saya nggak ngerti itu. Kenceng banget sambil bakal kemenyan gitu, saya diam aja. Nah, kemudian setelah selesai, ya udah Ujang di sini aja katanya. Nanti tiap pagi akan saya tengok ke sini, akan kontrol sembari bawa makanan. Oh saya boleh makan? Boleh. Boleh minum juga, ngerokok? Boleh. Kalau Ujang pengen nyata jangan tidur katanya. Tapi kalau tidur itu datangnya lewat mimpi. Karena saya kalau lewat mimpi penasaran gitu pengen nyata, akhirnya saya pilih terjaga. Semalaman terjaga. Nah, kemudian ya udah ya saya tinggal dulu katanya. Ya pergi. Itu ya biasa-biasa aja, belum ada kejadian apa-apa. Seiring waktu berjalan sekitar habis adzan isya tuh, karena suara adzannya juga samar-samar, sayup-sayup. Berarti masjid tersebut jauh itu. Di sana nggak tahu yang namanya hutan, tapi nggak ada suara binatang malam apa, sepi benar-benar, gelapnya juga minta ampun. Nah, saya ingat juga si juru kunci itu agar sambil mengatakan yap hadir gitu, sambil diam itu katanya. Ya udah saya ikuti malamnya itu sambil merongkol kayak begini nih, bilang yap hadir. Ada nyamuk tuh, saya giniin. Terus aja saya bilang yap hadir. Datang lagi gitu kan. Yap hadir. Datang lagi tuh. Saya kesel tuh. Waktu itu saya kesel, saya kepuk gitu. Saya raba-raba gini, basah tangan saya, berarti di darah nyamuk nih. Ya udah. Yap hadir udah gitu mangai. Enggak tahu berapa ratus, enggak tahu berapa ribu itu nyamuk. Nyerang ke saya itu, wah semuanya itu badan saya bergelut semalam itu saya sama nyamuk itu. Sampai-sampai kaki saya itu yang pakai sepatu safety mana pakai kaos kaki lagi, di telapaknya pada gatal-gatal. Saya buka kan terasa bentol-bentolnya, gatalnya minta ampun. Udah jelas kan saya pakai jaket nih, yang namanya wajah sama tangan ini udah semalaman itu mangai. Sampai adzan subuh tiba-tiba berhenti. Kemudian ini juga jadi nggak gatal, anehnya itu, yang di kaki juga nggak gatal. Pas pagi-paginya saya duduk aja, udah gitu selang beberapa lama juru kunci datang ngontrol sambil bawa makanan. Ada kejadian apa? Kayak kejadian naon gitu. Nggak ada apa-apa, saya nggak ceritain soal nyamuk itu, karena saya pikir itu mah wajar lah, alami gitu.
Yang namanya makhluk hidup di hutan gitu, nyamuk, saya pikir bukan nggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal gaib gitu. Dia kembali membacakan mantra membakar kemenyan. Ya seperti yang sebelumnya nggak ngerti saya itu baca apa gitu. Dia bilang begini, lamun keur alus milik, berang oge sok datang. Kalau kamu lagi nasibnya bagus, siang juga dia suka hadir katanya dari gaib itu. Ya mendengar gitu saya semakin fokus, baik siang ataupun malam gitu. Ya udah selanjutnya dia pulang kembali, ya udah tinggal dulu, sok sing jongjon, ya udah santai aja katanya. Orang itu ya siang nggak ada sama sekali. Ya tetap pas begitu setelah adzan Isya saya kembali nih merongkol lagi sambil ya hadir. Saya nggak tahu waktu itu Mang, nggak tahu jam berapanya karena kan suasananya gelap. Lagian saya nggak pakai jam tangan. Tiba-tiba entah pakai kaki itu entah pakai tangan itu posisi saya kan lagi begini nih. Ulang katanya gitu. Saya bilang katanya bangun katanya gitu. Saya bilang rek naon, saya bilang udang sia gitu. Pina sia ulah di dieu gitu. Bentak sama saya itu. Pina sia ulah di dieu gitu. Ya kudu ka mana? Kata saya itu harus ke mana gitu. Pina tuh ka anak tuh gitu. Tanya. Kayaknya sambil nunjuk tapi saya enggak lihat karena percuma saya lihat juga kan gelap. Saya sambil gini aja. Pindah ke bawah katanya. Ya besok aja. Sekarang kan malam saya bilang gitu. Kan saya sedikit tahu banyak tuh kalau tempat keramat itu juga nggak boleh lah buang air sembarangan. Jadi saya kencing itu pakai botol itu. Saya tampung pakai botol. Kemudian dia bilang kayak begini. Sekalian saya bawa dari botol katanya. Sekalian tuh bawa yang dari botol katanya. Ya saya bilang gitu. Awas ya menisukan tuh pindah ngancem dia. Udah nggak ada. Pas besoknya sekitar jam 6 lah. Awalnya kejadiannya begini. Saya pagi-pagi itu ada kadal tuh lari. Kosok-kosok saya kan kaget kan. Saya pikir kirain dari orang makhluk dari gaib. Taunya kadal. Tapi setelah saya pikir di situ kan banyak daun kering tuh. Kadal lari aja kedengaran. Loh yang semalam datang ke saya itu siapa? Saya bilang gitu kan. Datang gak kedengaran suaranya, pulang juga gak kedengaran langkahnya. Tiba-tiba ada dan pergi. Saya sempat berpikir tuh waktu itu. Siapa yang semalam saya pikir itu. Saya lihat di belakang memang ada tenda tapi gak ada orang. Wih, apa ini? Waduh. Oh. Topi, mantep banget nih. Topi malam mencekam. Wes. Mantap ini, bagus nih. Jadi pingin punya nih saya nih. Selanjutnya datanglah juru kunci itu. Datang juru kunci. Aya kejadian naon? Ada kejadian apa? Dia nanya seperti itu. Saya jawab, saya tanya, "Bah, ai di dia nu tapa saha wae?" "Bah, di sini yang tapa siapa aja selain saya?" gitu. "Kamu aja sendiri." Loh, saya semakin merinding tuh. Udah gitu saya ceritain. Oh jadi disuruh pindah. Ya udah pindah aja pindah. Sosoknya nggak jelas soalnya nggak kelihatan kan gelap. Waktu itu jangankan ngelihat, saya juga nggak ngelihat, percuma ngelihat juga nggak kelihatan, telunjuk aja nggak kelihatan karena gelap waktu itu. Sosok yang semalam saya datang ke saya itu, nah suruh pindah ke sama juru kunci itu, suruh ya udah pindah. Itu orang Canak cing, itu suruh dibawa. Apa itu? Air kencing saya. Ya udah bawa aja, bawa. Udah. Saya ditempatkan tuh di setengah tebing itu, atasnya batu-batu kayak begitu. Ke bawahnya jurang tuh. Malam pertama nggak ada apa-apa. Saya panggil juga nggak ada apa-apa. Malam pertama pindah tempat tuh. Nah, untuk selanjutnya pas malam kedua besoknya nanya lagi juru kunci itu. Saya bilang belum ada apa-apa. Juru kunci sempat bilang begini, kok susah banget ya. Biasanya 3 hari juga udah ada. Biasanya mah 3 pagi nggak sehari lah. Kau jangan mau hese sama gitu. Kamu kok susah banget katanya. Nah udah gitu.
Ya sabarlah, ya saya sabarin udah kepalang di sini. Ada dia pakai lagi kemenyan. Pas malamnya, saya kan tidur gini nih Mang nih. Ini nih di atas kan batu tuh, sambil terlentang. Kadang-kadang saya lihat ke bawah, waktu itu kebetulan agak remang-remang tuh bulan. Cuman kalau lihat ke bawah banget, gelap tuh. Saya kan lihat ke bawah sambil ya hadir gitu kan saya gerakan saya. Tiba-tiba ini si batu ubah jadi langit-langit kamar. Kayak plafon gitu. Saya kaget kan. Loh, saya bangun gini, tahu-tahu saya duduk begini tuh. Ada di tengah-tengah ruangan besar, Mang. Tapi di situ penuh jeruji. Kok perempuan semua itu. Kalau di alam kita mungkin lapas kayak rumah tahanan gitu. Pas saya lihat pas di pintu gerbangnya ada penjaganya juga. Kayak di sinetron gitu, Mang. Pakai tameng, bawa tombak. Ya, yang namanya penjaga kan tegap. Mungkin lebih tinggi daripada postur manusia lah. Pada tinggi-tinggi. Termasuk para perempuan itu juga pada tinggi-tinggi. Cuman tinggi mungkin sekitar 2 atau 2,5 meteran lah mungkin tinggi badannya. Saya setengah melihat ini melirik kayak begini. Tiba-tiba ada yang manggil saya, suara perempuan. Tapi dalam bahasa kuno, bahasa pewayangan. Katanya gini, Aka, ya kalau kita mah Aa gitu ya mungkin. Aka, kadia katanya. Saya lirik, kadia. Saya nyamperin. Dia bilang gini, Mang. Hampurannya, kaula teu bisa nepungan Andika. Sebab Andika nyawa sorangan, kaula keur di Karangkeng. Jadi dia minta maaf. Dia tidak menemui saya. Karena saat itu dia lagi di penjara. Saya tanya lagi, memang kunaon gitu kan. Saya tanya apa kesalahannya. Saya selingkuh katanya, saya jinah. Jinah bagaimana saya bilang itu, jinah kumaha. Netep salaki batur kapanggih. Saya pikir, loh kok cuman mandang suami orang di negara dia itu termasuk selingkuh atau jinah. Ketat benar gitu ya pelaturannya. Kalau di alam saya nggak seperti itu, saya pikir juga ketat banget. Nah selanjutnya dia bilang lagi begini, tapi ulah hariwang rezeki Andika, kukula geus dihapikeun ka babaturan kaula. Anjeun sing leukeun we. Jadi sabar aja, rezeki kamu sudah saya titipin ke teman saya katanya gitu. Selanjutnya dia ngajak jalan tapi di tengah-tengah itu terbatas sama jeruji besi, ini saya ini dia jalan gitu. Lagi itu tiba-tiba suara sambil bentak-bentak, asup katanya gitu. Pas saya lirik ini penjaga lagi nyeret itu Mang. Nyeret si tahanan itu biar masuk ke jeruji itu. Saya kan lihat gini. Lihat yang masuk, lihat lagi ke sana, lihat lagi. Taunya saya gini-gini aja kembali ke tempat asal. Saya pikir saya itu disebut mimpi, saya terjaga. Disebut saya sadar seolah-olah mimpi. Antara dua itu aja saya itu bingungnya itu. Oh, berarti saya ke alam sana, saya bilang gitu. Nah untuk selanjutnya udah nggak ada apa-apa lagi. Pas besoknya juru kunci datang nanya, saya jelasin. Oh ya udah katanya kalau gitu nggak saya turun lah. Malah benar tulikeun oge. Kamu nggak hampir saminggu nggak saya. Nah ceritanya ya seperti awal lagi saya datang ke tempat itu. Haheho itu ngos-ngosan apa. Nyampe di rumah Kuncen. Saya dikasih minum dulu, istirahat aja dulu. Tah mantak. Hese panggih teh calon pemajikan Ujang teh ke penjara. Justru karena tidak bisa ketemu langsung itu karena calon istri kamu itu sedang dibui karena selingkuh gitu. Nah abah mau nanya, Ujang ngasih uang berapa ke teman? Saya kasih 500. Tah nepina ka abah mah 300. Nah sampainya ke abah itu 300. Ujang itu disalingkuhan oge ke babaturan. Oh jadi kamu juga diselingkuhin juga sama teman. Yang pada akhirnya calon istri kamu juga nggak bisa menghadap kamu, nggak bisa menerima panggilan kamu karena lagi di penjara soalnya selingkuh. Oh jadi terus saya lantas gimana bah? Nyangke weh mun boga rezeki ka dia deui, sana gitu. Akhirnya mah saya kan kecewa Mang.
Saya pulang ceritanya, ya udah pulang, malah diongkosin nih sama juru kunci juga diongkosin. Saya sampai rumah mikir gitu bagaimana ini caranya, saya harus itu. Tiba-tiba saya ingat seorang teman yang suka hal-hal yang kayak gitu juga. Namanya Dadi, sebut saya Dadi lah. Saya temuin, Dad, saya bilang, saya orang kamari kia melakukan pesugihan di satu tempat. Saya bilang, di daerah mana? Daerah Purwakarta. Terus cuma saya gagal, kia. Tapi disuruh kuncen, ya kalau ada modal lagi, kalau ada modal buat sesajen lagi, bisa diulang katanya. Sabaraha katanya, berapa uangnya? 500. Wah, saya nggak punya uang segitu katanya. Enggak, maksudnya gini aja. Kita patungan aja 250 masing-masing, bikin satu sesajen. Tapi kan maksud saya mah lain. Nah, kamu maunya apa? Saya mau pinjam uang ke gaib. Ya kita coba aja. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, katanya. Ya kalau nggak bisa mah uang kamu saya pakai dulu buat sesajen saya. Pastilah saya berhasil. Nanti saya kembalikan berapa kali lipat kamu mau. Uang 250.000. Oh ya udah kayaknya. Kapan mau berangkatnya? Ya udah besok aja. Singkat cerita, emang besoknya kami berangkat. Berangkat saya masih ingat sih itunya, udah 1 minggu lebih mungkin. Si abahnya itu masih ingat juru kuncinya. Katanya, daerah Purwakarta itu. Daerah Purwakarta masih tetap ke situ. Di Gunung daerah Purwakarta aja. Nah, selanjutnya saya sampaikan bahwa saya bawa teman karena nggak ada uang. Jadi bisa terbaik patungan ya di satu sasajen dibagi 2. Oh bisa katanya. Ayo ujang naon maksudnya? Nah, saya mau pinjam uang ke Bang Gaib katanya. Oh ya udah katanya. Selanjutnya ya besoknya lagi gitu. Ya udah istirahat aja dulu besok katanya. Ya, karena sesajennya juga belum disiapin. Nah, saya kasihin aja uangnya buat belanja sesajen. Nah, besoknya ya sama seperti yang sebelumnya juga. Jam 11 itu. Ya seperti itu lagi lah saya. Saya ditempatkan di tempat semula waktu saya berkunjung ke alam gaib itu. Malam pertama sama si Dadi itu nggak ada apa-apa, Mang. Malam pertama sama si Dadi nggak ada apa-apa. Pas malam keduanya saya posisi tidur begini nih. Saya posisi tidur. Si Dadi di atas kepala saya di sana duduk dia itu. Saya tetap aja Yap hadir gitu. Itu nggak tahu jam berapa itu, pokoknya malam aja gitu kan. Saya kedengaran tuh ada suara tuh, puk. Udah jelas itu kalau orang tinggi gede itu kayaknya mau ngangkangin saya Mang itu. Saya lagi gini itu, dia ngangkangin kemudian pegang tangan saya digoyang-goyang. Kalau bahasa Sundanya itu dikekeyek gitu. Selanjutnya saya kan baca ayat kursi, baca ayat-ayat suci. Nggak pengaruh Mang. Nggak pengaruh, malah tambah kenceng. Saya bilang ampun. Saya bilang gitu kan. Tiba-tiba terang itu, goa itu terang. Menderang. Kelihatan sama sudut mata saya ada wanita cantiknya minta ampun. Aromanya wangi banget. Duduk bersimpuh. Saya merasakan ada tangan di dada saya di sini. Kemudian saya lihat tangan dia maksudnya melerai. Berarti saya pikir itu pengawalnya. Dia melerai, kemudian si makhluk itu bangun. Bentuknya itu kayak pecahan kaca Bang. Si makhluk itu kayak pecahan kaca tapi bergelombang gitu. Kayak yang tiup angin gak diam gitu. Bergelombang kayak pecahan kaca cermin. Tinggi dia itu pas begitu berdiri. Nah setelah itu kan si Dadi itu kan dengar saya ampun-ampunan tuh. Akhirnya Gus kunaon Gus katanya gitu. Saya hilang. Dua-duanya terbang hilang. Gelap lagi. Aduh saya bilang. Ya udah diam aja. Naon saya bilang gitu. Pas paginya saya tak cerita sama si Dadi itu. Semalam kamu nggak lihat di sini terang? Tuh. Ayo maneh kunaon penting ampun-ampunan. Kamu kenapa malam ampun-ampunan? Kamu nggak lihat ada yang datang sama? Entah katanya nggak lihat apa-apa. Aduh saya bilang. Selanjutnya juru kunci datang. Saya ceritain bahwa semalam itu begitu. Setelah ceritain ada yang datang dengan bentuk kayak kaca cermin dan seorang putri. Terus
selanjutnya gimana? Ya menghilang karena itu kan teriak. Saya bilang Dadi itu, Gus manggil saya sambil teriak-teriak, ya mereka hilang. Setelah mendengar penjelasan dari saya, itu juru kunci marah sama si Dadi itu. Mana yang senang batu menang hese-hese? Kamu katanya orang udah susah-susah manggil, tempo datang, dibikin menghilang katanya. Udah kamu pergi dari sini, diusir Mang. Itu diusir, udah kamu pergi katanya. Ya dia pergi. Dia nanya lagi ke saya. Terus saya ada kumaha, sekarang mau bagaimana? Mau dilanjut atau mau pulang? Udah kepalang Mang saya Mang. Saya mau dilanjut, tapi pati-pati saya paeh di dia, kudu nganyawankeun layona, kudu aya nu nganyawankeun layona. Jadi walaupun saya sampai mati di sini, saya harus ada yang tahu kalau saya itu mati di sini. Harus ada yang ngetahuin gitu. Jadi saya minta teman ceritanya. Ya udah kalau begitu nanti saya kasih katanya. Dia bakal lagi kemenyan. Udah saya tinggal dulu. Udah saya duduk lagi sendiri. Selang beberapa jam kemudian ada yang datang. Saya kaget kan, karena suasana sepi nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba ada yang keresek-keresek jalan. Saya lihat, saya kira makhluk gaib, ternyata manusia. Dan saya sempat ditemenin juga tuh sama yang diutus oleh Pak Kuncen itu. Saya nanya, Kang, mana? Ya, titipan Pak Asnanya. Ini titipan Pak Asnanya. Iya, yang nyamperin. Saya disuruh nemenin kamu, katanya gitu. Oh ya udah, saya nggak sempat kenalan. Kasih rokok biasa ngerokok, karena si itu juga bawa kopi, kebetulan diiniin sama juru kunci, kayaknya dibekelin. Ngobrol, Kang sering nganter atau nemenin orang tapa kayak gini? Wah, saya mah sering katanya. Bukan 1 kali 2 kali katanya. Kata si Abah, kamu kemarin katanya ke alam sana ya? Iya, saya pikir gitu. Terus dia bilang, saya juga sering katanya. Saya pernah ke alam sana katanya, kebawa ke alam sana. Dia bilang gitu, ke alam gaib. Itu gimana Kang, coba ceritain. Itu saya pernah, salah satunya saya nganter yang ya seperti gitu. Itu ya saya kan yang namanya nemenin kan nggak ada kaitannya dengan yang punya maksud. Saya mau tidur, mau terjaga, mau ngopi, mau apa, bebas, nggak ada sangkut pautnya dengan yang punya maksud katanya. Ya saat itu saya tidur, kata si orang itu. Tidur tiba-tiba pas begitu saya bangun, kok ada di trotoar gitu. Mobil-mobil mewah, hilir mudik, banyak kehidupannya ya seperti di kita. Itu di mana? Ya di alam mereka. Kok seperti dia sama katanya, seperti di alam kita. Makanya nggak usah aneh. Kalau teman kamu itu yang kemarin mau pinjam bank gaib itu memang ada gak banknya. Memang ada banknya. Ada yang banyak yang kejadian juga ada katanya. Kalau memang lulus dari segala persyaratannya dikasih itu katanya. Ya banyak gedung-gedung bertingkat, kemudian hotel segala macam, orangnya glamor semua. Seolah-olah ya kota modern lah. Gak ada yang pakai sepeda motor itu, gak ada katanya. Tadi itu. Ya kayak di film-film barat yang selalu pakai jas kayak begitu. Mewah-mewah itu Mang. Gak ada yang apalagi pakai sepeda katanya, gak ada, mobil mewah semua di situ itu. Suasananya ya biasa katanya, kayak seperti di alam kita aja, di alam nyata. Nah terus saya tanya lagi, nah, terus kamu pulangnya bagaimana? Karena saya itu kan salah satu pengalaman saya tuh. Katanya gitu. Yang lainnya juga kan banyak ya, saya udah gak aneh. Karena saya bukan 1 kali 2 kali ngalamin kayak gitu katanya. Ya saya tidur lagi aja di situ di trotoar. Pas saya bangun ya udah kembali lagi ke sini. Ke tempat saya nemenin orang tapak di sini katanya. Gak tahu berapa lama saya di sana katanya. Yang penting mah pas saya bangun ke sini udah jam 12 siang, kadang-kadang jam 1 katanya.
Oh berarti lama juga. Jadi dia sering aku juga gitu menurut pengakuan dia itu. Dia cerita nggak kehidupannya seperti apa di sana? Kehidupan Orang-orangnya, ya orang-orangnya seperti kesibukan Mang. bentuk orangnya sama. Bentuk orangnya sama, cuman seperti yang saya katakan, lebih tinggi dari kita. Mungkin sekitar 2,5 meter tingginya. Kan postur tubuh kita juga, postur orang luar juga jarang kan yang 2,5 meter, jarang gitu. Salah satunya mungkin ada yang 3 meter ya, pokoknya lebih tinggi gede daripada kita gitu, baik perempuan ataupun laki-lakinya. Bajunya? Bajunya seperti kita, seperti manusia, wujudnya seperti manusia juga. Itu. Jadi tidak menakutkan dan tidak mengerikan gitu. Makanya sebetulnya saya juga waktu tapa itu selain bilang yap hadir itu, saya juga bilang begini, yap hadir datang kasep lamun lalaki, gelis lamun awewe gitu. Tapi yap hadirnya banyak. Cuman kadang-kadang kasep lamun lalaki, gelis lamun awewe. Jadi saya harap jangan ada yang datang yang mengerikan gitu. Jadi kebuktian yang datangnya ganteng dan cantik ya? Cantik, yang satu mah nggak ganteng, kayak pecahan beling gitu pengawalnya itu. Jadi setelah saya mendengar keterangan kayak begitu ya, saya melanjutkan lagi bertapa sambil ditemenin sama orang yang diutus sama Pak Asnan itu, juru kunci. Pas malamnya ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian besok malamnya juga tidak ada tanda-tanda. Ternyata tidak ada yang datang lagi. Besoknya juga sampai 3 hari saya di situ sambil ditemenin, ternyata tidak ada tanda-tanda datang. Pada akhirnya katakanlah saya itu gagal, tidak berhasil, sehingga ya saya nyerah lah. Karena saya rasa nggak mungkin saya lulus itu setelah itu. Yang pertama kan yang calon istri saya dari alam itu kan dibui, nggak bisa nemui saya di penjara. Hartanya kan dititipkan pula sama temennya. Sepertinya yang datang kemarin sempat menghilang diusir sama si Dida itu kayaknya utusan dia, temennya yang mau bawa harta saya itu. Tapi ternyata digarewahkan gitulah, dibikin kaget, dibikin hilang sama si Dida itu. Sehingga ya pergi. Kalau udah pergi, kalau menurut juru kunci ya sisa dipanggil lagi katanya. Nah, untuk selanjutnya saya berpikir ke situ ya udah, pada akhirnya saya turun dengan penuh kekecewaan juga Mang. Jadi apa-apa yang saya inginkan tidak terlaksana. Tapi walaupun saya tidak terlaksana gitu, tapi efeknya sampai sekarang itu, efek tidak baiknya itu sampai saat sekarang saya alami. Saya syarat rezeki, kemudian saya beberapa kali mencoba menikah tapi hancur dengan ditinggalkan dan diselingkuhin gitu. Seperti itu sampai saat sekarang. Istri yang pertama masih ada? Istri yang pertama Waktu pulang dari ritual ini? kan udah pergi meninggalkan saya sama anak itu, pergi ke luar Jawa. Itu kan orang luar Jawa, orang Lampung itu. Udah nggak ada. Oke, jadi pulang udah sepi ya dunia ya? Iya. Ya akhirnya saya seolah-olah selang-seling gitu. Saya seolah-olah lupa diri gitu. Tapi bukan gila. Serba salah, begini salah, begitu salah. Akhirnya kerja juga jadi malas. Di samping itu kenapa kok jadi sulit saya mencari kerja. Kalau dulu saya itu bisa dikatakan keluar hari ini besok dapat lagi kerja baru. Kalau dulu itu selama rumah tangga sama istri saya yang itu. Kalau sekarang susah banget gitu cari kerja itu. Bahkan sampai nunggu panggilan lamaran kerja kayak gitu. Apalagi di usia saya sekarang, mana ada perusahaan yang mau membutuhkan tenaga saya gitu kan. Karena perusahaan butuhnya tenaga muda gitu. Setelah langkah saya dari situ, ada satu tempat, kedua tempat lagi. Tapi di akhir cerita itu malah saya ditolak. Kamu itu nggak bisa seperti itu katanya. Pergi ke tempat lain? Ya jadi selang beberapa itu. lama saya pergi ke Kemukus. Karena saya masih sempat ke Kemukus? Sempat, karena saya masih penasaran. Cuman kalau di Kemukus nggak ada keanehan, nggak ada keanehan tentang gaib. Cuman anehnya itu pas pulang dari sana orang tiba-tiba ngasih uang. Karena saya dibekelin semacam sabuk. Soalnya saya tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan itu harus bawa istri orang. Jadi saya seolah-olah beli di sana, walaupun saya tidak pernah jajan di jalan, ya apa boleh buat, itu sebagai syarat harus saya lakukan.
di situ itu gitu. Jadi terkesan tempat prostitusi itu kayak gitu. Tiba-tiba saya itu kan naik kereta dari Solo Balapan tuh, ada orang tiba-tiba manggil nyuruh makan, nggak kenal nggak apa. Di kereta ada nggak yang ngasih uang, ngasih rokok, ngasih jeruk, padahal nggak kenal gitu. Tapi lamanya cuman 1 minggu. Kesananya udah nggak ada, buang sama saya itu. Ritualnya seperti apa? Ritualnya kita datang ke Kuncen, kemudian harus melakukan hubungan sama perempuan yang syarat mutlaknya itu adalah harus istri orang. Sedangkan saya kan nggak bawa istri orang, jadi disediakan di sana. Waktu ke sana bawa modal berapa? Bawa uang berapa? Pas-pasan itu waktu itu sama teman saya itu kurang lebih 300.000 itu. 300.000 tahun berapa ya waktu itu? Ya sekitar tahun, masih di tahun 12 lah, 2012 lah waktu itu. Itu berdua ke sana? Iya, berdua sama teman. Sempat berhasil ya? Ya sempat berhasil 1 minggu itu, keanehan itu aja. Selanjutnya nggak ada apa-apa lagi. Karena saya masih penasaran tuh, saya kembali melakukan ritual itu karena tujuan saya itu belum selesai, belum berhasil gitu. Saya pergi ke sebuah tempat, ke sebuah gunung lagi lah, Gunung Keramas itu ya, namanya Gunung di satu daerah Ciwidey katanya. Saya datang ke situ sama teman saya, terus sebutlah namanya Cecep lah gitu. Nah, dia juga sama punya niat kayak gitu. Pas begitu datang ke juru kuncinya waktu itu lagi keluar rumah, hujan lagi. Saya ngajak Cep, udahlah pulang aja dulu. Dia bilangnya kayak begini, wah saya mau kebalik, pemucan hasil mah. Coba di sana jangan hujan dordar gelap, saya mau balik. Saya bilang kaget, dia sompral gitu ngomongnya. Wah saya bilang ini bakal ada apa-apanya nih, karena saya udah sedikit banyak paham tentang itu. Mana sompral, saya bilang itu. Kamu kok ngomongnya kayak gitu, saya bilang. Pokoknya mau sampai ke hasil yang mau kebalik, sana jangan hujan angin dordar gelap, oke. Walau hujan petir itu juga saya nggak bakalan pulang, nunggu Pak Kuncen di sini. Itu teman dari mana? Tetangga itu. Sama-sama ya? Misinya Masih sama? ada, sekarang juga masih ada. Misinya sama? Misinya sama itu. Orang susah juga gitu? Iya. Datanglah Kuncen ke sorenya. Nanya juga ada apa. Ya saya terangin bahwa saya pengen jadi orang kaya pesugihan, biar saya banyak uang itu gimana. Bawa syaratnya, ya saya cuma bawa uang aja gitu kan. Ya udah belanjain aja hari ini biar nanti sore katanya kita langsung naik gunung. Ceritanya nih naik gunung ini 2 motor. Jadi juru kunci 1 motor, saya berboncengan sama si Cecep itu. Kan kalau mau naik gunung itu kan bannya itu pakai rantai tuh. Makanya pakai rantai itu. Nah, bonceng saya di tengah. Si Cecep itu di belakang. Begitu pakai motor tengah-tengah, selip tuh. Ngangkat tuh motor. Sampai jumping kayak begini, saya nggak jatuh karena cepat pegang itu. Dia jatuh. Cecep itu di belakang saya itu jatuh. Kan jalan itu licin habis hujan. Nah untuk selanjutnya, dia, mana itu kuna naon? Enggak katanya, ini pada kotor. Udah gitu, itu kaki kamu, saya bilang. Kakinya putih. Kayaknya kena knalpot. Sampai putih boleger gitu kalau bahasa Sunda itu. Kakinya itu. Kaki nyeri? Enggak katanya. Gitu kata dia itu. Enggak sakit. Ya udah sok tinggal di luhur. Engke orang naik di luhur, nanti saya di atas naik. Ya udah saya bilang gitu. Ada di atas naik. Pas ada jalan yang tidak bisa dilewati pakai motor ya kami turun. Terus kami turun. Nah, ngikutin si juru kunci itu. Dia seperti biasa bakar menyan. Kemudian jampe-jampe ya kami duduk berdampingan gini deket. Saya bilang gak usah ngobrol ya, saya bilang gitu. Terus tong sare, saya bilang jangan tidur. Nah itu ada kejadian itu pas malamnya. Tiba-tiba kayak ular gitu kesini itu. Saya sadar itu nggak tidur makanya. Kayak ular kesini, gitu ke leher saya itu. Tapi nggak sesek gitu, biasa aja. Saya lepas gini kayak kunci pipa, lengketnya minta ampun kuat banget. Tapi saya pikir napas saya kok biasa gitu. Di dalam gua gitu? Iya, dalam gua itu. Napas saya biasa-biasa ini, biasa-biasa wae dah, itu masalah gitu. Ini penting mah teungap. Ini kenceng banget ini, kayak kunci pipa aja. Tapi sebelumnya kuaing sih ada suara gitu makanya. Kuaing cukup kesini, segitu-gituin kenceng banget.
Saya rasa biarin aja, pada akhirnya lama-kelamaan dia melorot sendiri. Saya pikir, wah orang mah geus moal rek care esok kemana tulikeun gitu kan. Udah kamu terusin aja. Pas keesokan harinya saya tanya, itu di situ cuma 1 malam. Mana emang ya naon? Saya cuma nemu binatang di sini katanya 7 warna, kenapa nggak ditangkap? Si ngegel katanya gitu. Ya udah saya turun lah, malah bener sih. Ya udah pulang. Pas pulang dia mau masuk jurang, Mai. Enar dia itu. Jadi seolah-olah linglung gitu. Saya kemana mana? Mau kemana kamu? Ya jalan sini. Ke sini saya bilang. Ke sini kata dia. Masa Allah saya bilang ikutin. Tuh saya bilang jurang dia. Ya karena saya kaitkan dengan kalimat dia, kata-kata dia yang kemarinnya itu sompral itu. Tuh saya bawa. Pas begitu pulang 3 bulan tuh ininya berlubang, nggak bisa apa-apa. Anehnya di tempat dia tuh nggak terasa apa-apa di tempat keramat itu. Setelah dia nyampe rumah besoknya, wah katanya 3 bulan pas saya lihat berlubang ininya kakinya itu dari bekas knalpot itu. Sampai nggak bisa apa-apa dia itu. Jalan pakai tongkat 3 bulan itu. Itu keanehannya itu. Waktu di tempat keramat nggak terasa apa-apa. Saya tanya nggak apa-apa. Semalaman juga ya nggak apa-apa, nggak meriah, nggak apa gitu. Terus dapat apa ritual itu? Buat pesugihan juga itu sama. Ada yang datang sosok? Itu malam itu ada yang datang. Cuman yang nyekik itu. Maksudnya ada sosok lagi. yang bikin perjanjian nggak ada? Nggak ada. Dari situ jadi gagal lagi? Gagal lagi juga. Jadi yang di Kemukus itu hanya 1 malam? 1 malam. Gampang ya ritualnya? Dia gampang melakukan hubungan. Nginep dengan cewek? Iya. Cuman itu aja terus pulang? Iya. Cuman hasilnya sedikit? Ya hasilnya seperti itu, sedikit, cuman 1 minggu orang nggak kenal nggak apa ngasih uang di perjalanan itu, di perjalanan. Jadi setelah kejadian itu pengalaman saya benar-benar menyesal. Pokoknya yang namanya ada kontak sama makhluk-makhluk gaib itu seharusnya dihindari lah. Walaupun pesugihan itu sukses, tapi ujung-ujungnya tetap akan malapetaka, lebih berat. Tapi setidaknya kan walaupun menikmati juga ujungnya lebih berat. Saya sendiri yang dikatakan gagal, efeknya sampai sekarang berat juga. Apalagi saya tidak pernah menikmati. Jadi mau sukses atau gagal itu tidak ada baiknya, tidak ada untungnya. Lebih baik hindari aja hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang pernah yang pernah jadi pengalaman saya untuk para saudara juga gitu kan, untuk para teman-teman juga. Jangan sekali-kali mengadakan hubungan dengan makhluk-makhluk yang kayak begitu, tidak ada untungnya. Di samping itu kita bisa masuk golongan orang-orang musyrik lah. Berat sampai sekarang saya juga masih menjalani dan merasakan efek ketidakbaikannya itu. Padahal saya tidak sukses waktu itu. Jadi mau berumah tangga aja sulit ya? Iya sulit. Sampai 9 kali? Iya, yang kemarin juga udah selingkuh lagi. Udah ketahuan, ada videonya di HP saya. Umurnya pendek-pendek lagi ya? Iya. Umur pernikahannya? Iya. Waktu dapatnya kenalannya di mana itu istri-istrinya? Rata-rata kebanyakan di media sosial. Oh dari medsos ya? Iya dari media sosial. Oke. Pesan yang terakhir untuk penonton Malam Mencekam, kira-kira apa kebaikan keburukan dari melakukan pesugihan ini? Ya kita sebagai umat beragama lah, walaupun sedikit jangan dilihat sedikit, memilah rezeki kita itu. Kita jalani apa adanya sesuai dengan aturan Allah, daripada kita ada hubungan dengan hal-hal yang gaib, yang sifatnya menjanjikan keuntungan, menjanjikan kelebihan, itu sebetulnya akan mencelakakan pada ujung-ujungnya. Walaupun kita sukses dalam pesugihan tersebut, kita merasa mengalami kekayaan dulu, tapi itu sifatnya tidak akan lama, itu tidak akan langgeng itu. Dan di ujung perjalanan itu akan lebih parah dampaknya itu. Bahkan bisa berdampak pada orang yang tidak tahu menau tentang urusan kita, tiba-tiba dia kena dampak dari perbuatan kita. Nah saya aja yang gagal sampai sekarang dampaknya masih terasa. Jadi jangan sekali-kali, saya mohonlah untuk melakukan hubungan dengan hal-hal yang gaib yang menjanjikan keuntungan, apalagi tumbal-tumbal nyawa. Ya. Sangat-sangat harus dihindari itu. Sekarang ini punya anak berapa? Saya punya anak 5.
5 dari berapa istri? Dari 3 orang istri. 3 orang istri ya. Dari yang di luar Jawa 2, dari yang di Cianjur 2, dari yang di Tasik 1. Dan penghasilan Kang Agus ini morat-marit ya? Nggak ada Sekian penghasilan, nggak ada Terus penghasilan. bagaimana ngehidupin mereka? Ya saya kadang-kadang ya gimana, yang namanya rezeki mungkin suka ada, tapi hanya sebatas buat makan. Kadang-kadang saya juga sulit untuk makan. Saya pernah sampai tidak makan 2 hari. Tapi karena dulunya waktu zaman bujangan saya pernah melakukan seperti puasa sunat kayak gitu. Sebelum saya terjerumus ke alam itu, ke alam kekalutan itu, ke alam yang kayak gitulah. Jadi perut saya memang sudah terbiasa menahan lapar gitu. Jadi Kang Agus ini merasa menyesal dengan kejadian yang sudah dilaluinya. Ternyata pesugihan mau berhasil mau enggak membawa penderitaan ya. Membawa petaka, betul. Penderitaan dan petaka ini dialami oleh Kang Agus. Jadi hati-hati, jangan coba-coba lakukan pesugihan. Iya. Ada saatnya manusia merasa tak lagi memiliki apa-apa. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang, perlahan kehilangan penghuninya. Dan Kang Agus pernah merasakan itu. Saat semua yang ia pertahankan pergi, ia memilih untuk berjalan lebih jauh, mencari sesuatu yang katanya bisa mengubah nasib, yang membuatnya nekat menikahi putri jin demi mendapat kekayaan. Namun semakin lama ia berada di lingkungan itu, semakin ia menyadari bahwa tidak semua rahasia ingin dikenali lebih jauh. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.